saya. Oke, ini adalah call for paper. Call for paper itu biasanya penerbit jurnal-jurnal itu kalau dia kurang naskah, tapi memang kewajiban sih untuk mengirimkan informasi kepada calon penulisnya bahwa menginformasikan bahwa ada ketersediaan slot untuk penerbitan di jurnalnya. Nah, teman-teman buat email ke pengelola Journal of Contemporary Humanities and Social Science itu, tanya apakah ada slot untuk penerbitannya ke depan, kapan dan berapa biayanya. Nanti nggak ada sabidal ya, ya Allah, nggak ada sabidal. Oke, tanya ketersediaan slot, terus slot, habis itu kapan dan berapa biayanya. Slot, kapan terbit, dan biayanya. Slot, bisa dipahami? Oke, yang online bisa dipahami? Oke, kaget tak? Nggak kelihatan? Dah. Nggak lihat? Burem. Oh, berarti ya. Oke, dah ya. Kirim ke emailnya, jangan email aslinya mereka, tapi kirim ke email saya di bp3bb4@gmail.com. Oke. Silakan dikerjakan. Nah, oke. Sampai jam 7.15 ya. Permisi, Pak. Iya, Roni. Gimana? Izin, mau tanya ini dikirim ke bp3bp4@gmail.com. Betul. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Kenapa? Oh, nggak usah logo. Kenapa? Kenapa? Itu logo jurnal itu, bukan perusahaan. Bentar lagi kan, bentar. Sudah? Belum. Kepotong. Siapa yang tadi ditanya itu? Kok freeze? Takon. Oh, bulat. Bulat atau bundar ya? Oh, ya sudah. Oke. Berapa tadi? 9 tambah 18, 23 apa namanya tadi? Di online tadi ada berapa? Ada 6, 7, 20. 30 lah. Kali dari 30 email, kayaknya saya baru menemukan cuma satu yang cocok. Yang sudah cara etika berkirim email itu sudah oke lah. Bentar. Sebelum saya melanjutkan, gini, entah ini kabar baik atau kabar buruk. Minggu depan sepertinya saya ada acara jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, ini kabar baik atau kabar buruk buat teman-teman? Oke, teman-teman,
Saya tetap ke kampus minggu depan itu. Cuma saya jam 8 sampai jam 9 ada acara. Teman-teman minggu depan mau tetap masuk atau diganti nanti waktu pertemuan UAS. Jadi UAS yang lainnya pada libur teman-teman masuk atau bisa tetap masuk. Jadi kalau masuk nanti ada tugas ya. Oke. Yang di online gimana? Tetap Halo? masuk. Oke, nggak apa. Oke, tetap masuk aja. Oke, makasih responnya. Oke, udah. Dan saya menemukan tadi di email itu masih apa ya? How to cara menulis email itu kurang klop, kurang baik. Bentar, saya coba buka salah satu emailnya. Oke. Oh, itu masih ada. Oke. Ini ada tanpa subjek, tanpa subjek. Kelihatan nggak? Nah, tanpa subjek, tanpa subjek. Nah, itu artinya ada yang dikosongkan tadi. Oke. Oke, oke. Oke, lumayan. Ya. Ini Gen Z beneran ya gitu teman-teman. Mostly kebanyakan Gen Z. Langsung straight to the point. Tanpa tedeng aling-aling. Oke. Oke. Anu ya, udah terbiasa dengan email kan. Jadi saya nggak terlalu bahas mengenai detailnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Oke. Oke. Penerima, oke, kepada itu adalah alamat emailnya ke siapa, ya. Terus di sampingnya itu ada CC and BCC. Ada yang tahu CC and BCC? Oke, CC and BCC kira-kira ini berfungsi atau enggak? Nggak tahu juga. Oke, CC itu adalah carbon copy. Jadi kalau saya mengirim surat ke alamat email saya yang ACACID, terus kemudian CC, itu saya juga mengirimkan email yang sama dikirim ke siapa? Oke, ada yang mau saya kirimin email? Salah satu dulu. Siapa? Dua. Ayo, tes ya. Apa emailnya? Erika Dama. Pakai C apa pakai K? Erika Dama, terus 750@gmail.com. Erika Dama ini. Oke, ada lagi? Oke, satu lagi. Siapa? Anyone? Siapa? Yang dari Zoom, Pak. Boleh, siapa? Novi. Nabi. Novi, Pak. Oh, Navi. Pakai F apa pakai V? NOVI. NOV. Oh, Novi. Oke. DPS BPS. 23@gmail.com. Gmail.com.
Novi BPS 23 ini. Novi DPS ya. B ya, bukan D ya. DPS. Oke. Oke. Nah, ini adalah sisinya. Terus saya tolong dikasih 2 lagi yang BCC. CC carbon copy, singkatan dari carbon copy. BCC, singkatan dari blind carbon copies. Jadi kalau CC itu nanti alamat emailnya muncul di penerimanya. Kalau BCC itu alamat emailnya tidak muncul di penerimanya. Oke, salah satu, salah dua. Oke. Yuk, siapa? Kamu buka email nggak? Emailmu apa? Rifki Iqbal Maulana @gmail.com. Oh, ada 67-nya. 675498. Benar ini ya? Rifki, I-nya double atau single? Rifki Iqbal. Rifkai. Kok ada Rifkai Iqbal. Rifkai Iqbal and @gmail.com. Ada lagi? Satu lagi. Ayo. Dari online boleh siapa? Rifki Iqbal. Kak, emailmu apa Kak? Baca tulisanmu. Oh, ini pakai apa itu? Pakai NIM ya? Berapa NIMmu? 25, 10, 11, 204. Ini 2004 itu. Apa 204? Oh, 204. Oke. 204 @asia.cd. Oke. Sudah. Nah. Oke, subjek. Subjek itu adalah hal. Hendak apa teman-teman mengirimkan email tersebut. Oke, saya tulis subjeknya itu adalah percobaan BCC. CC dan BCC. CC dan BCC. Oke. Nah, CC dan BCC. Ini coba. Nah, yang pertama, ketika kirim email itu kurang lebih sama dengan kirim surat pada umumnya. Ada pembukaan, ada isi, terus ada penutup. Di paling bagian bawah ada identitas dari pengirimnya. Cuman email itu tidak sedetail surat biasa, surat pada umumnya, ya. Oke, itu 7/4 ini 720. Lambat berarti itu. Oke, nah yang pertama, pastikan teman-teman kalau sudah kenal sama penerimanya, sudah terbiasa, ya sudah langsung straightforward. Langsung aja mau ngomong apa. Cuman kalau belum dikenal, belum tahu, etikanya itu adalah memperkenalkan diri. Tapi nggak usah detail-detail. Ya. Perkenalkan, saya Agus dari Institut Asia Malang. Wis, dah. Itu udah perkenalan, udah cukup. Gak perlu saya dari kelas eksekutif, saya angkatan 17. Kecuali kalau teman-teman ada kaitannya. Saya sedang menyusun skripsi saat ini dan ingin membutuhkan publikasi. Oke, boleh. Tapi singkat aja. Oke, satu, perkenalkan. Oh, atau salam hormat boleh dulu. Dengan hormat. Dengan hormat. Agus dari Institut Asia. Nah,
setelah pembukaan, sampaikan teman-teman mau ngapain. Yang pertama tadi tanya apa? Dia bermaksud menanyakan tentang ketersediaan slot penerbitan di jurnal yang Bapak kelola. Apakah ada slot kosong di penerbitan berikutnya? Kapan perkiraan terbitnya dan berapa biaya? Terus kemudian baru penutup. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Baru salam hormat. Oke. Ditulis nama. Oke. Dan mungkin kalau ada nomor WA atau nomor alamat lainnya yang memperkenalkan jati diri teman-teman agar lebih mudah dihubungi tuh, di bawah situ ya. Oke. Nah, kalau sudah baru bisa dikirim. Ngirimnya itu boleh langsung atau nanti pada jadwal tertentu. Kadang-kadang kan kita kirim email itu biar dibaca, dapat respon segera kan. Kadang-kadang email kerja itu nggak dimasukin ke dalam email handphone. Kadang-kadang malas disinkronisasikan, ini masalah kerjaan. Teman-teman bisa mengirimkan pada jam kerja atau jam yang sekiranya dibaca oleh orangnya. Kira-kira kapan jam-jam membaca email itu? Jam 10? 10 pagi? Oke. Hari kerja? Oke. Biasanya? Ya, pokoknya jangan Senin pagi aja lah. Really? Senin pagi itu kadang orang-orang malas kan, malas baru liburan terus harus buka email kerjaan tuh rasanya kok gimana gitu. Kecuali kalau teman-teman adalah seorang CS ya yang harus menjawab email setiap harinya, ya mau nggak mau harus dibuka. Nah kalau seandainya bukan, coba dicari pada hari yang bukan Senin, juga bukan Jumat juga. Antara Selasa, Rabu, Kamis, jamnya jam siang. Nah, Kamis jam 1. Nah, orang-orang udah bawa hawanya mau liburan, nah, jam 1. Pokoknya jangan Jumat ya, jangan Senin, jangan Jumat. Jangan Senin pagi, jangan Jumat sore. Dah, antara Selasa, Rabu, Kamis. Dah. Ngirimnya, kalau mau kirim langsung tinggal tekan yang sebelah kiri pun, toh kalau seandainya ingin dijadwalkan, teman-teman bisa menggunakan fitur schedule, penjadwalan. Di mana? Di titik bawah itu, tanda segitiga. Dikirim, jadwalkan pengiriman. Jadwalkan pengiriman. Oke, ini teman-teman bisa pilih besok pagi, besok siang, Senin pagi, atau pilih tanggal dan waktu. Kebetulan sekarang tanggal 16 jam 20.25, saya mengirimnya nanti tanggal 20.27 aja deh. 20.27. 2 menit lagi. Jadwalkan pengiriman. Dah. Sudah tidak ada, tapi dia masuk di terjadwal. Ya. Nah. Ini nanti email ini akan terkirim pada pukul 20.27. Harusnya ya. Kita tunggu aja. Sekarang jam kok 20.27? Kelamaan masih lama. Iya, diedit lagi, edit.
Batalkan pengiriman. Malas ngeteli sak jam. Jadwalkan pengiriman. Pilih tanggal waktu. Berapa? 20, 19, 27. 27. Jadwalkan pengiriman. Waktu tidak valid. 28 wis, 28. 19 kan bener kan 1928. Harus pakai titik 2 kah? Kirim, jadwalkan. 319. 28. Ini 28 dulu, 28. 29 deh, 29. Ini 19. Ini 19. Jadwalkan. Kenapa kok nggak bisa? Harus ke 19.30? Kayaknya tadi bisa deh. Nah, oke. Ini dia butuh waktu setidaknya 3 menit kah? Bolehlah, biarkan. Nah, nih. Sambil melihat informasi status jadi penulis jurnal. Penulis jurnal. Oke. Tapi paling enggak saya melihat di sini tidak ada yang menuliskan emailnya itu di subjek, karena banyak sekali saya terima email mengirimkan email itu di subjeknya. Ya. Jadi di sininya panjang banget, kelihatan kalau nggak profesional banget. Terus ini juga ada yang tanpa subjek. Spesial penyetan, apa spesial penyetan? Baiklah, spesial penyetan. Iya, Pak. Oh, oke. Spesial penyetan, Jeron. Oke, terjadwal. 1928, 1930, oke, baiklah. Nah, sembari menunggu, kita juga ngelihat, tadi saya nggak melihat juga tanda tangannya yang kadang-kadang dia mungkin handphonenya handphone iPhone sehingga ditulisin send from my iPhone. Pak, itu kan otomatis dulu ya. Kita bisa ubah kok dengan cara nggak otomatis. Caranya di mana? Itu di pengaturan, di setting sini. Setelan ya, di setelan. Terus lihat semua setelan. Oke, terus pilih ke bawah, itu ada yang namanya tanda tangan. Nah, tanda tangan. Nah, tanda tangannya bisa di sini, terus ini penamaannya. Mau dosen, mau resmi, atau mau umum, bisa diganti terserah. Gitu. Ya, caranya gimana? Ya udah tinggal diganti aja. Di sini saya setiap bikin surat baru, email baru pasti ada salam hormat Agus. Nah, oke, terus baru kalau sudah dibuat baru disimpan. Nah, nanti kalau menulis email baru gunakan yang mana? Yang dosen atau tanpa tanda tangan atau yang resmi? Boleh pilih di sini. Ini tergantung pilihannya di sini tadi. Oke. Kalau sudah, baru kita simpan perubahan. Simpan perubahan. Oke. Dan ini sudah jam 19.30. Apakah sudah terkirim? Terjadwalnya kayaknya kok belum terkirim. 19.30. Mungkin jamnya berbeda. Kita refresh dulu. Oke. Dia nggak bisa sedetail-detail itu ya. Mungkin log time servernya beda sama log time-nya di sini. Ini sudah 19.30 loh. Satu loh. Ini benar 19.30 kan? Hari ini toh. Ini bilang untuk 19.30.
Dan ini belum dikirim juga. Ada apa? Ini udah 1931. Ketek. Ceret. Sudah masuk? Padahal di sini tercatat. Rizky Iqbal nggak masuk. Rizky Iqbal Maulana. Is. Sudah masuk? Ya Allah. Oh, udah. Ya, begitulah. Terjadwalnya sudah masuk. Nah, apa jenenge tadi? Siapa nama? Erika. Kak, tolong dibuka ya. Tolong dibuka, terus saya buka komputernya. Erika, nomor berapa, Erika? Nomor komputernya. Nggak kelihatan ya? Oke, baiklah. Range all. Refresh. Saya lihat dulu. Kenapa? Di situ aja. Di sana. Sudah dibuka, Rik ya? Sudah dibuka ya? Emailnya. Oh, masuk ke situ, bukan situ. Oke, baiklah. Kak, sudah dibuka? Nomor berapa, Kak? PC-nya. Nggak kelihatan dari situ ya, PC-nya. Kok nyambung sih? PP3, bentar. Oh, nggak ada. Bentar. Ini schedule, bukan. Ini kah? Kak? Iya kah? Ini punya muka? Sepertinya sih. Coba dibuka kotak inboxmu. Inbox. Rifki nggak masuk. Siapa tadi? Erika ada di handphone. Yang di online tadi punya siapa ya? Oke. Coba Kak diperbesar ini tulisan saya. Nah, oke, dadah. Nah, tadi kan saya ngirimnya ke Erika, terus Novi, terus kemudian di blend carbon copies ke Rifki sama ke Eka, ya. Coba di Erika sama di Novi dilihat, muncul nggak apa jenenge email si Eka? Muncul nggak, Kak? Muncul. Anu Eka, alamat email Eka? Enggak kan? Rifki? Enggak. Sama Novi aja, betul. Itu yang dinamakan dengan blind carbon copies. Jadi, alamat email yang dimasukkan ke blind carbon copies, dia tidak akan muncul di penerimanya. Yang lain. Dimatiin satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa jenenge? AC nih dimatiin satu. Ini sebelah kiri. Katanya AC-nya habis diservis jadi dingin. Dah. Oke. Jadi BCC itu adalah blind carbon copies atau diangetin jadi 20. Itu berapa? Berapa itu? 21. 24 ya lah 24. Men. Terus 24 dingin. Udah. Singki sing kanan tuh ya. Singki biasa ke sebelah cocok. Apa satu? Apa? Di sini sumuk loh.
Iya. Salah remote. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi gini, BCC Blind Carbon Copies itu adalah teman-teman mengirimkan email tanpa sepengetahuan penerimanya. Ini berguna gimana? Ini berguna ketika teman-teman blasting email. Ketika blasting email, kalau teman-teman mengirimnya lewat CC, alamat email orang lain itu akan tersebar ke penerimanya. Kalau satu institusi saling kenal satu sama lain nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman mengirimkan ke orang yang tidak dikenal. Teman-teman bisa dianggap sebagai seorang spammer. Ya. Nyampah. Betul. Karena apa? Teman-teman mengirimkan email-email pribadi. Kadang-kadang kan kayak nomor handphone, kita tidak menyebarkan ya, kecuali kalau sales. Ya, sales itu kan semakin disebar semakin bagus. Kalau non-sales biasanya jangan terlalu disebar-sebarin lah. Karena private, diganggu. Apalagi kalau yang punya itu orangnya introvert. Nah, kalau teman-teman dianggap sebagai spammer, ketika teman-teman mengirim surat biasa, biasanya sama Gmail langsung dimasukkan ke dalam spam. Walaupun sudah sebenarnya adalah email biasa. Karena di luar negeri menyebarluaskan email itu juga sebagai spammer, mengganggu privasi. Termasuk ketika teman di Google Maps, ketika teman-teman pakai Google Streets, itu kan wajahnya di blur. Wajahnya di blur kenapa? Biar menjaga privasi dari orang yang tidak sengaja ikut ke foto dalam gambar tersebut. Sama juga dengan spam. Sisi lain, kalau teman-teman seorang sales, ya, nyebarin penawaran kepada kliennya, pakai sisi emailnya. Kadang-kadang sales itu juga kepo-kepoan ya, dia punya paketan apa, dia tanya. Nah, kalau teman-teman kabarin, blasting, terus kemudian pakai sisi, database calon konsumen teman-teman tuh bisa keambil sama sales yang pura-pura jadi customer. Nah, tuh. Sudah, ada pertanyaan? Aman, aman. Yang di online bisa dipahami? Oke. Oke, yang di online gambar saya udah bergerak-gerak kan? Oke, no. Udah. Oke, sampai mana tadi? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya, Shopee. Oke, selanjutnya akun di Gmail, ya. Ini termasuk juga kalau teman-teman pakai akunnya Asia ACID, itu kita pakai punyanya Gmail juga. Jadi loginnya pakai gmail.com, terus masukin username-nya pakai Asia ACID. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan dari fasilitas Google yang lainnya. Ya. Kak, Google Drive-mu sini piro? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ntar aja wis. Akun Gmail, satu akun, satu penanda, berarti teman-teman bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di Gmail. Gmail tidak hanya Gmail aja, Google tidak hanya Gmail aja, tapi juga ada banyak aplikasinya. Ya. Oke, ada Google Drive, ada Gmail, YouTube, Gemini, Maps, kalender. Mungkin teman-teman yang terbiasa pakai itu adalah akun dari YouTube, Google Search, sama Gmail dan Google Drive.
Padahal masih ada fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan lebih. Ya. Termasuk di dalamnya adalah ruang penyimpanan yang disebut dengan Google Drive. Oke, sekarang teman-teman silakan pergi ke Google Drive. Oke, Google Drive. Caranya gimana? Nggak usah drive Google.com. Kalau sudah masuk, tinggal klik aja di aplikasi ini, pilih yang Google Drive. Oke, ini ada chat. Chat apakah ini? Oke. Nah, sudah. Nah, sudah kelihatan, Kak. Google Drive-mu sini berapa, Kak? Hah? Penyimpanan itu loh. Pojok kiri bawah. 0 byte ya? 0 bytes digunakan. Oke. 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 Berapa kapasitas yang ada di Google Drive, teman-teman? Oke. Kapasitasnya kalau nyimpen berapa? Oke. 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 Google Drive itu menyediakan paket mulai dari 309.000 per bulan untuk 2 terabyte, terus 395 dan selanjutnya ya. Tapi kalau yang versi gratisan, itu teman-teman hanya mendapatkan sebanyak 15 GB. Nah, kalau teman-teman pengen dapat lebih, caranya gimana? Buat akun yang baru lagi. Iya kan. Nah. Premium kan berbayar. Premium kan berbayar. Nah, terus kalau di apa namanya di akun ACICID, nggak tahu ya antara dosen sama mahasiswa sama apa enggak ya, saya nggak tahu ya. Tapi di ACICID saya itu udah hampir 100 giga. Nggak tahu teman-teman kalau mau coba aja nyimpen film di Google Drive gitu. Dapat berapa film gitu ya. Gitu. Lumayan. Dan kebetulan kemarin saya dapat versi gratisannya dari yang premium. Jadi saya dapat yang 2 tera. Lumayan. Oke. Saya nyimpan komik-komik di sini. Lumayan lah. Oke. Apa tadi? Udah. Nah. Google Drive saya. Mungkin kalau punya teman-teman masih kosong. Nah, kalau punya saya sudah lumayan banyak. Dan ini saya hapus dulu. Hapus. Latihan. Nah. Teman-teman bisa mengupload file dengan cara klik tambah baru ini ya, baru upload file, terus file apa yang diupload, katakanlah kok nggak ada, nah ya udah kalau for paper ini lah saya upload, tinggal diupload, klik aja, terus dia akan mengunggah filenya, ada, udah kok nggak muncul, oh iya, file for paper ini muncul dah. Nah, kemudian biar lebih rapi lagi penataannya, teman-teman bisa mengelompokkan bahasa Indonesia apa ya? Mengelola, membaginya ke dalam satu folder. Nah, foldernya bikin baru folder. Nah, ini kalau biasanya saya buat foldernya berdasarkan kelas PAK,
Kamis jam 18.30. Oke, buat. Nah, PAK Kamis 18.30. Sudah seperti ini. Nah, kemudian folder ini bisa saya bagikan ke orang-orang lain untuk hanya sekedar melihat, mengomentari, atau mengedit. Ya. Oke. Teman-teman, silakan ini saya bagikan. Caranya adalah di tadi PAK Kamis 18.30 saya bagikan, terus bagikan dulu, mengaturnya di bagian sini. Nah, ini kalau dibatasi seperti ini berarti hanya pemilik dari akun tersebut yang bisa melihatnya. Kita buka ke orang lain, siapa saja yang memiliki link. Nah, oke, Nah, kalau teman-teman punya linknya ini, dan siapapun yang punya link, kalian kasih apa kewenangannya? Hanya melihat, itu pakai melihat. Pengomentar itu ngasih komen, karena editor itu bisa mengelola, menambah, mengedit, bahkan sampai menghapusnya. Ini saya bagian buat teman-teman, mengedit file, terus saya salin linknya, terus saya bagikan. Oke, saya bagikan di Zoom dulu, Zoom, chat Zoom ini. Nah, chat Zoom, chat. Oke. Ya. Oke. Terus kemudian yang di kelas saya komunikasi chat. Oke. Red members. Loh, kok cuman gitu sih? Oke. Communicate chat. Nah, ini saya kirimkan di sini link. nggak muncul, cuman kotak-kotak. Apa nih kotak-kotak? Oh iya, enggak, itu untuk kelas, tenang aja. Nah. Udah? Oke, teman-teman sudah menerima chatnya. Ini yang buat di kelas tuh. Nah. Oke. Oke, yang di online kelihatan ya anunya ya. Ini apa, Google Drive saya kelihatan ya, yang di online ya. Yang online, oke, sudah kelihatan nggak Google Drive? Nggak kelihatan, Pak. Hitam. Nggak ada, Pak. Oh, Nggak enggak. kelihatan, Pak. Udah, kali ini udah kelihatan. Sudah kelihatan kah? Halo? Udah kelihatan? Enggak. Sini. Masuk Nggak udah? kelihatan, Nggak ada. Pak. Oke, nggak kelihatan ya. Allah, kok nggak kelihatan ya? Udah. Cari wis. Dari tadi cuman teks itu aja, Pak, yang Tadi, kalau sekarang sudah? sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang teman-teman silakan upload, terserah gambar apa, gambar file apa, tapi jangan lupa dikasih nama sama NIM-nya. Oke, terserah mau googling dulu, searching di web. Udah, silakan terus diupload ke link yang saya sudah chat tadi. Ya, terserah mau gambar mau apa, jangan lupa dikasih nama sama NIM-nya. Namanya nama NIM-nya. Katakanlah Pak, mohon gambarnya, maaf, ya. Mau Saya tanya belum apa? dapat link, Pak. Di chat. Di chat grup. Chat Nggak Zoom. ada, Pak. Masa chat Zoom nggak ada? Saya belum masuk grup, Pak. Saya Ada. Oh, satu lagi ya. belum masuk grup. Udah, sudah saya kirim lagi. Ada, Ada Pak. Oke, ada kok. Nah, ini kan muncul dah. Coba di chat. Dah. Sudah, boleh cari gambar apa aja. Boleh gambar, boleh foto. Jangan lupa nanti filenya diganti dengan nama dan NIM. Oh, iya. Tuh. Terserah. Coba. Mohon maaf, Download. Pak. Saya belum masuk grup, Pak. Saya Hah? baru masuk 2 hari ini. Ya, di situ. Ke situ. Baru, terus upload delay.
Nah, yang mana filenya mau dikirim? Nah, terserah. Sudah? Halo Pak. Oke. Cari gambar yang bagus, cari foto yang bagus ya, boleh. Ini Google Drive bisa nih foto ya iki. Google Foto sih nggak? Hah? Nama sama NIM. Nama filenya diganti, nama sama NIM. KL-nya di chat Zoom. Di chat Zoom. Udah ada. Saya belum masuk grup, soalnya saya baru masuk 2 hari ini. Chat Zoom, chat Zoom. Zoom-nya ini loh. Oh, iya, iya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Itu Google Drive-mu sendiri tuh ya? Iya. Kan ngirimnya ke itu, tempat saya. Dia di chat, nggak ada chatnya. Klik chatnya. Ya, klik. Nah ini. Masuk kasih. Bingung, bingung. Ah, diklik. Oh, yes. Dah, terus dikirim ke situ. Sudah. Oke, sudah? Sudah? Oke. Tuh.
Sudah ya? Oke. Apanya yang minta akses? Minta akses apa? Sudah? Oke. Sudah. Sekarang teman-teman silakan buat folder di folder yang sama ya. Buat folder dengan nama dan NIM kalian. Oke. Ya. Oke. Refresh, reload. Coba chat sini. Nah, begitu. Kok jadi minta akses? Sebentar. Kenapa jadi minta akses? PAK Kamis. Oke, bagikan. Oh iya, dibatasi. Oke, editor. Sudah. Yang upload foto, bagikan. Oke. Hah? Enggak, ya di situ. Jangan di-upload foto ya. Oke. Sudah? Kok masih sedikit? Ayo buat. Aduh. Ya, di PAK Kamis 18.30 itu. Oke, sudah? Oke. Oke. Kamu udah di situ? Sudah di tempat saya ya? Oke. Bisa kamu nggak? Bisa ke folder kamu nggak? Folder kamu yang mana? Oh, Iqbal. Balik lagi situ. PAK Kamis 18.30. Berapa jenengnya? 30.29 harus ini. Udah. Nice. Oke, kelihatan nggak di situ ya? Di depan. Kelihatan ya? Kabur ya, sedikit kabur ya. Yang di online, layar saya kelihatan ya? Halo, yang di online. Kelihatan, Pak. Ya, sekarang,
Iqbal akan mau membatasi dari foldernya biar nggak diutak-atik. Ya. Iqbal akan pergi ke foldernya dulu. Oke, cari dulu foldernya Iqbal. Jangan diklik 2 kali. Klik kanan. Klik kanan. Nah, terus pilih bagikan atau share. Kamu pakai bahasa Inggris ya, share. Terus pilih share. Share. Ya kan share toh? Nah, terus kemudian pilih anyone with the link. Anyone with the link. Nah, itu diubah menjadi pelihat atau viewer. Nah, ini kalau update sama parent nanti parent itu kan orang tua ya. Ini kan Iqbal itu ada di foldernya PAK Kamis 1830 yang bukan punyanya Iqbal. Jadi kalau dirubah dia harus rubah yang di parentnya. Jadi tekan cancel dulu, cancel. Nah, terus itu ada gear pojok kanan atas setting. Nah, setting itu diklik. Nah, pilih yang limit access to Iqbal. Nah, wes sudah balik lagi. Nah, restricted-nya diganti lagi restricted dan restricted itu anyone with the link hanya bikin lihat viewer. Nah, bisa lihat aja. Oke, viewer. Dan oke, buat teman-teman yang lain silakan pergi ke Iqbal, coba dimasukkan file ke foldernya Iqbal. Bisa nggak? Iqbal, bukan. Nah, bisa nggak? Oke, nah, nggak bisa kan? Sekarang Iqbal coba upload satu gambar ke foldernya Iqbal. Terserah file, ya terserah, coba aja. Oke. Ya itu. Nah, oke, udah. Seret. Oke, di 54321. Berpikir. Udah. Nah, kalau Iqbal bisa, tapi cuman buat teman-teman yang lain nggak bisa. Karena apa? Karena tadi membatasi akses buat orang yang lain. Nah, teman-teman yang lain silakan merubah aksesnya, ya. Tadi kan sudah dicontohin sama Iqbal. Nah, tolong foldernya masing-masing aksesnya diubah menjadi limited, terbatas, ya. Kak Anissa benar-benar nggak bisa dilihat ya. Iqbal. Oke. Nah, tolong diubah menjadi hanya bisa dilihat ya. Kalau mati gini artinya nggak bisa diapa-apain, limited. Dibatasi soalnya. Silakan diubah menjadi pelihat. Ini nggak balik di kon balik ini. Di kon balik ini ngomong nggak? Masih ingat saya. Oke. Jadi teman-teman, untuk membatasinya klik kanan, bagikan di pengaturan, pilih menjadi batasi akses. Nah, kalau sudah, agar bisa dilihat oleh orang lain, kalau batasi akses berarti hanya teman-teman aja yang bisa melihat dan mengotak-atik. Agar bisa dilihat orang lain, akses umumnya itu dibuka. Siapa saja yang memiliki link itu bisa melihat atau bisa komentar. Bisa komentar. Setelah itu dikasih selesai. Sudah. Sekarang kita lihat siapa yang masih bisa tutup. Ahmad. Hapus. Saya bisa menghapus punya Arif.
Iqbal. Harusnya seperti ini. Oke. Oke. Masih salah semua. Yang betul masih Iqbal kok. Nando betul. Terus. Oke. Oke. Yang betul Erika. Terus Iqbal. Nando. Baru 3 orang. Hilarius nambah. Erika, Iqbal, Hilarius. Oke, sudah? Sudah. Ahmad Arif masih keliru, Alvin masih keliru, Azhar masih keliru, Ersan masih keliru, Laras, Lutmila, Maitarani, Miftahul, Rahmat Arya, Rara, Rena, Rena udah betul. Randy, Sabita, Vincent, Wahyu, Sabrina, Zahwa, masih keliru. Kenapa? Ahmad Arif betul. Oke. Udah? Kita lanjutkan. Tadi apa namanya? Akun Google, habis akun Google Drive, habis Google Drive, kita pindah ke Google Form. Oke. Bentar. Google Form. Oke, kita lanjutkan steps recorder Google Form. Pertama-tama tadi dari Google Drive, teman-teman cari aplikasinya yang bernama Google Form di sini. Untuk kalau seandainya biar nggak bingung nanti nyimpennya di mana, teman-teman bisa menggunakan di foldernya, langsung katakanlah di folder masing-masing ya, masuk ke foldernya masing-masing, terus buatlah baru, pilih Google Form, terus pilih yang buat dan bagikan.
Sudah muncul seperti ini. Nah, sudah. Kita tunggu. Oke, Google Form. Di foldernya masing-masing tadi, sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, apa gunanya formulir sebenarnya? Pengisian apa? Form. Form itu bahasa Inggrisnya adalah membentuk. Membentuk sesuatu. Nah, kalau ini adalah formulir. Formulir itu digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi teman-teman ketika menyebarkan kuesioner itu artinya teman-teman mengumpulkan data. Dan ketika teman-teman dikasih formulir penelitian, itu adalah teman-teman berperan sebagai responden yang dimintai datanya. Makanya biasanya pertanyaannya sekitar nama, terus kemudian alamat email, terus mungkin kalau berkaitan dengan pendaftaran apa, biasanya jenis kelaminnya apa, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini kita buat formulir kenalan. Ya. Semester 1 mungkin belum semuanya kenalan, kita buat form perkenalan. Nah, kalau saya jelasin di sini kan di sana nggak jelas, jadi nggak kelihatan. Baiklah, saya balik lagi. Oke, bagian atas itu adalah bagian judulnya ya, formulir judul. Nah, ini biasanya buat pembukaan kepada respondennya, informasi kepada pengisinya. Ini formulir tentang apa? Dah, kita kasih judul form kenalan. Form kenalan. Kenalan. Oke. Kenalan. Tak kenal maka bukan ta'aruf. Sudah? Nah. Ini adalah judul form ya, yang nanti akan tampil di respondennya. Sedangkan ini adalah judul form yang nanti muncul di Google Drive. Defaultnya, secara standarnya, itu dikasih nama formulir tanpa judul. Jadi kalau teman-teman nggak mengganti di sini, ini nanti di Google Drive-nya akan muncul formulir tanpa judul dalam jumlah yang banyak. Nah, ini diganti aja. Gantinya gimana? Kalau teman-teman sudah mengisi di sini, ini tekan sekali aja, klik sekali dia akan berubah sesuai dengan form di sini. Klik. Sudah? Nah, oke. Aman-aman. Nah, kemudian di bagian judul ini di bawahnya ini deskripsi tentang formulir. Sebenarnya formulir ini apa sih? Nah, kadang-kadang kan kok nge-freeze? Sebelah kiri sih nge-freeze, kaget aku. Oke, ya. Yang di sini adalah deskripsi formulir. Ini formulir tentang apa? Teman-teman perlu jelasin di sini. Ya, sebagai salah satu bentuk dari etika teman-teman ketika menyebarkan kuesioner. Oke, atau berisikan informasi tentang bagaimana cara pengisiannya juga bisa di sini, ya. Oke. Ini form kenalan. Diisi dengan baik ya. Dengan lengkap ya. Makasih. Bagus. Udah. Ini
Nggak kelihatan toh? Itu diisi bebas sih sebenarnya. Nah, kelihatan nggak itu? Oke. Boleh dengan kata-kata sendiri, boleh nggak harus sama. Oke. Sudah? Nah. Sudah apa sudah? Oh, sudah. Kalau sudah, yang namanya kenalan yang ditanyain pertama kali adalah, berarti pertanyaan pertama itu adalah NAMA. Oke. Oke? Nah. Sudah? Nama, oke. Nanti kalau di nama ini, nanti otomatis jawabannya jadi singkat. Ini kira-kira wajib diisi atau enggak? Wajib. Kalau wajib diisi, tolong tombol wajib diisinya dicetak. Diaktifkan. Yang pojok kanan bawah itu. Wajib diisi. Nah, ini artinya apa? Ketika responden tidak mengisi kolom ini, maka tidak bisa dikirimkan. Ini harus diisi dulu. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita buat pertanyaan yang kedua. Selain nama apa? Alamat ya. Bentar. Alamat dulu. Bentar lagi umur. Alamat. Nah. Dikasih, tambahkan pertanyaan. Tanya yang kedua adalah alamat. Nah, ketika ditanya alamat, dia berubah menjadi paragraf. Kenapa kok jadi paragraf? Ada yang bisa menjelaskan? Emang kalau di jawaban pendek nggak bisa panjang jawabannya? Oke. Nah, biasanya kan kalau alamat itu jalan apa, terus di bawahnya kota apa, di bawahnya lagi kode pos. Nah, itu ada baris-barisnya. Kalau jawaban singkat tidak bisa multi row, nggak bisa lebih dari satu baris. Kalau pakai paragraf itu bisa berbaris-baris. Udah? Kemudian yang ditanyakan apa? Jenis kelamin ya. Siapa tahu preferensinya. Nah. Oke, bentar. Alamat. Si. Alamat ini ditanyain alamat rumah atau alamat tinggal? Nah, alamat sesuai KTP. Di mana kita masih tahunya? Kalau teman-teman memberikan pertanyaan di sini terlalu panjang, maka di kolom Excel-nya nanti panjang juga. Saya menyarankan kalau teman-teman mau mengasihkan informasi tambahan, berikanlah deskripsi. Caranya di mana? Titik 3 ini diklik, terus kemudian pilih deskripsi. Nah, baru di situ isilah dengan alamat sesuai KTP. Sesuai KTP, sesuai. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita tanya jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Oke.
Ashar. Ashar ada nggak? Asar. Sar. 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 Kamu laki-laki apa perempuan apa cewek? Apa pria? Jenis kelamin apa? Cowok. Miftahul. Jenis kelamin? Laki-laki. Terus Randy. Right? Jenis kelamin? Laki-laki. Kan ada yang jawab jenis kelamin untuk jenis kelamin yang sama, jawabannya bisa beda-beda. Ada yang tadi bilang laki-laki, ada yang pria, ada yang cowok. Nah, padahal intensinya sama dulu. Bukan cewek dulu. Jadi biar nggak beda-beda jawabannya, makanya kita kasih alternatif jawabannya aja. Nah, pilih oke. Apa namanya? Oke. Pilihan ganda. Drop down aja dulu, drop down dulu. Nah. Jenis kelaminnya cowok atau cewek boleh, cowok atau pria boleh, terus satunya mantap. Boleh cowok cewek juga boleh. Kalau pria dan wanita kalau itu kok tua banget ya. Cewek. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bahan pembicaraan biasanya apa sih? Kita bisa berbicara panjang lebar dengan orang lain kalau mempunyai apa yang sama. Hobi. Kita tanya hobinya. Oke, hobi. Hobi. Nah, hobi biar nggak banyak-banyak kita buat pilihan ganda aja. Pilihan ganda. Atau oke, kotak. Sudah? Oke. Hobi apa ya? Hobi apa? Rebahan. Mancing keributan. Apa lagi? Cari uang. Cari uang. Oke. Dan teman-teman untuk meyakinkan jawaban ini, maksudnya dimaksud dengan rebahan itu dikasih dengan gambar juga bisa. Jadi di rebahan ini kita kasih gambar. Oke, kasih gambar. Coba aja Google gambar. Rebahan. Ada nggak rebahan? Nah, kok mengerikan, mengasihkan, sisipkan. Nah, dididik rebahan. Terus di mancingnya kita carikan juga fishing. Boleh diisi sembarang ya, boleh diisi sembarang. Boleh diisi bebas ya. Nggak harus sesuai dengan rebahan memancing dan cari uang. Boleh bebas cari uang. Oke. Sudah? Oh, belum. Sudah? Sudah.
Sudah? Nah, kalau sudah, setelah apa hobi ada lagi mungkin? Makanan favorit? Oke, boleh kita tanyakan makanan favorit. Makanan favorit, makanan favorit. Nah, ini pilih yang kotak centang. Soto, seblak, mana? Kue tiaw. Soto, seblak. Gyoza, gyoza itu gimana? Gyoza. Ini ayam, Miss. Dimsum. Pizza. Bisa. Sudah? Nah, kalau sudah kita coba lihat sebentar sneak peek. Ngincang. Lihat, itu ada tanda mata di sini, pojok ini. Nah, di atasnya jawaban ada tanda mata, pratinjau, diklik aja pratinjau. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini jadinya. Wih, Ciami. Sudah? Nah, kalau sudah, coba dimasukkan nama. Tes saja. Nama. Sudah? Bentar. Dinama aja, dinama. Ditekan enter bisa nggak? Bisa nggak tekan enter? Nggak bisa. Sekarang coba di alamat. Gedung Institut Asia, terus di enter. Jalan Rembuk Sari. Kenapa tadi di nama nggak bisa di enter, sedangkan di alamat bisa? Karena tadi yang nama jawaban singkat dan yang alamat paragraf. Bedanya di situ. Bulat. Sudah? Nah, kalau sudah terus kemudian jenis kelamin pilih sesuai. Oke. Hobi. Nah. Makanan favorit. Oke. Sudah? Oke. Sekarang coba dulu yang namanya dihapus. Namanya dihapus. Sudah. Bisa dikirim nggak? Kirim. Kenapa nggak bisa dikirim? Ya, karena wajib diisi. Jadi tombol kirimnya mati. Sudah? Nah, kalau sudah kita balik lagi ke formulir yang tadi. Kok muncul itu? Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Ada yang keberatan kalau saya akhiri sekarang? Takutnya nanti, Pak, masih 20 menit lagi kalau menurut jam itu.
Pak, saya masih pengen di sini. Pak, saya belum mengantuk. Ya kali aja. Dah, berarti jadi pertanyaannya tadi sampai apa tadi? Makanan favorit, ya. Nama, alamat, jenis kelamin, hobi dan makanan favorit. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah, tolong kalau bawa makanan minuman dirapikan, dibersihkan. Meja kursinya dirapikan, ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dan membacaan alhamdulillah. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan jam 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang di online tadi udah saya absen semua ya? Online. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jangan Sudah, dipublikasikan Pak. dulu ya. Oke. Adam Bimbing nggak ada ya? Adam Zakaria, Asin Abid nggak ada ya? Putri Febrianti juga nggak ada. Oke. Saya akhiri sekian ya teman-teman yang online. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Salam.